Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Selamat siang menjelang sore semuanya. Ini siang pagi. Oke. Ketemu lagi dengan saya pada hari ini. Hari apa ini? Hari Senin ya? Hari Senin. Sebelum kita mulai kelas pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa atas agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke. Hari ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, banyak ya. Sebelum menuju ke intinya materi pada hari ini, saya mau tanya kepada kalian. Ada yang tahu apakah itu informasi? Informasi itu apa? Berita. Terus apa lagi? Informasi. Pemberitahuan. Terus apa lagi? Ya apa? Ya itu pokoknya. Jadi setiap yang ada di kehidupan kita sehari-hari ada yang namanya informasi. Betul apa salah? Betul apa salah? Ya, betul. Jadi saat kita mau menyampaikan informasi itu ada tata caranya sendiri, tergantung informasi yang mau kita sampaikan itu apa. Entah informasi sekedar berita atau pemberitahuan layu-layu, undangan, itu juga termasuk bagian dari informasi. Betul kan? Layu-layu itu masuk informasi. Informasi kan orang meninggal. Tapi trendy. Jadi informasi itu ada cara-caranya sendiri. Bagaimana kita menyampaikan informasi? Ada yang tahu gimana caranya? Ya betul, pemberitahuan. Kan ada unsur-unsur yang harus kita lakukan saat kita memberikan informasi. Apa aja unsur-unsurnya? Siaran muncul. Ada yang namanya 5W plus 1H. Ada yang tahu? Ya, yang tahu silakan angkat kaki, angkat tangan. Yang tahu 5W plus 1H? Tahu nggak? Angkat tangan. 5W plus 1H. Jadi 5W 5W plus 1H. Berarti kan W-nya kan ada 5. W gitu. W1, W2, W3, W4, W5. Ada yang satu apa aja? Ada yang tahu apa aja? Bebas ya. Terus baik itu bapaknya siapa? Bapaknya ada satu. Tadi. Nah itu adalah oke, buat itu apa? Terus bu. Ya, apa? Perhatikan dulu. Buat itu apa? Buat itu apa? Mbak Teta? Buat itu apa? Ya, ini apa? Oke, kalau dulu siapa? Ben? Yang benar? Oh, Ben. Terus itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan ini? Jadi kalau kita menyampaikan sebuah informasi atau suatu berita, buat itu apa? Yang terjadi itu apa? Iya, buat itu apa? Buat apa? Yang terjadi itu apa? Terus siapa yang ada di kejadian tersebut?
nggak boleh nyolong titik dosa. Oh iya betul. Terus how itu masuk ke ranah penyelesaian. Bagaimana sih itu nyolong titik? How itu bisa cara melakukan sesuatu, bisa cara menyelesaikan sesuatu juga. Misalnya bagaimana? Randy paling kaya di rumah Pak Widodo dengan cara masuk jendela. Nah, itu ada yang paham? Ada yang paham? Ada yang paham? Gimana? Kenapa? Yang belum ini kalau susah nyebutnya itu cara menyelesaikan, cara melakukannya. Ini loh Mas, sudah jelaskan Mas. Ada yang ditanyakan setelah ini? Oke, saya bacakan teks berita. Saya bacakan sebuah kegiatan ya. Saya bacakan dulu. Kehujanan. Lanjut ya. Contoh teks dengan judul kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Pada hari Jumat 17 Oktober 2025 siswa kelas 8 SMP mana ini? SMP 1 melaksanakan kegiatan gotong royong di sekitar sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Seluruh siswa dan guru berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mereka membersihkan taman, menyapu halaman, menanam bunga. Lalu kegiatan berlangsung dengan semangat dan kekompakan. Unsur 5W apa aja? Kegiatannya tadi apa? Gotong royong, betul. Siapa yang melaksanakan gotong royong? Pak Randy ya. Di mana siswa mana? SMP mana? S1 mana? SMP IPK 90. Siapa yang melaksanakan kegiatan gotong royong tersebut? Adalah SMP IPK Muhammadiyah 90. Bener kan kita nyebutannya? Ya. Terus di mana kegiatan gotong royong tersebut dilaksanakan? Di sana, di SMP IPK. Terus kapan dilaksanakan tadi? Hari apa? Hari Jumat tanggal 17 apa? 17 Oktober 2025. 30 kan 2 hari. Tanggalan itu nomor 12. Terus mengapa siswa SMP IPK Belanggur melakukan kegiatan gotong royong itu? Karena jadi kenapa siswa-siswa tersebut melaksanakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah dari hama-hama ini ya, dari kotoran. Terus bagaimana siswa-siswa tersebut melaksanakan kegiatan gotong royong? Nah, caranya kan banyak toh. Kalau berdasarkan tes kita melaksanakan dengan semangat gotong royong. Gotong royongnya gimana? Bisa nyapu di jalan sekolah nggak boleh, bakar sampah itu boleh. Oke, sampai sini Pak. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Jadi unsur 5W+1 itu mempunyai Mas Randy, tunggu sih Mas. Ini. Jadi kalau kita menyusun informasi itu ada tata caranya atau ada ciri-cirinya. Jadi informasi yang harus kita sampaikan itu harus mengandung unsur, harus mengandung unsur fakta atau
Itu terus selanjutnya adalah mengandung unsur 5W persatuan. Nah, 5W persatuan itu untuk menjelaskan secara keseluruhan dan bagaimana cara penyelesaiannya atau cara melakukannya. Jadi kurang lebih seperti itu 5W persatuan. Selanjutnya disampaikan dengan bahasa yang efektif dan komunikatif serta sopan. Jadi kalau kita menyampaikan berita di TV, ada nggak yang menyampaikan berita di TV itu dengan marah atau musuh-musuh, ada nggak? Demo. Beda. Polisi. Ya. Oke, lanjut. Informasi yang harus kita sampaikan itu harus jelas dan mudah diterima. Contoh apa, Mas? Informasi yang disampaikan dengan jelas. Ready membaca buku sambil nyolong kita kan jelas toh? Apa nih yang kurang jelas? Terus yang terakhir, sebuah informasi itu harus disusun secara apa? Secara apa sih? Disusun secara urut dan logis, jadi ada urutannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Apa yang Mas? Mau ketemu sih. Oke, ini tadi ada yang belum paham terkait materi 5W persatuan. Tak tahu Mbak? Bahkan saya tahu Mbak. Sisi aku lagi ya. Mbak tahu, kembali tak tahu Mbak Tela. Pastinya tahu. Mas Gadis ya, Gadis pakai B. Baik, jika tidak ada yang mau disampaikan pertemuan ini saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Jadi ringkas saja, setiap kita menyampaikan informasi itu harus menyertakan unsur ini agar sebuah informasi yang kita sampaikan itu jelas dan disampaikan dengan pasti, nggak boleh bohong. Jadi informasi itu harus aktual, harus nyata, harus reality, nggak boleh informasi yang dibuat-buat. Paham ya? Semoga pertemuan hari ini mendapatkan berkah untuk kita semua. Terima kasih dari saya. Jika ada kelebihan itu karena Allah, jika ada kekurangan saya rasa itu tidak mungkin. Terima kasih dari saya.